Dan kami secara teknis di lapangan melihat bahwa ada 3 di sini yang memang menjadi kendala, antara bibit rumput laut, kemudian lingkungan pemeliharaan, dan juga ada penyakit ais-ais dan epipit. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda inti kita untuk pembahasan atau FGD dari draft SOP. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pembibitan. Telah hadir 3 pemateri atau 3 SOP yang akan dibahas. Baik, lalu pembahasan atau diskusi ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Profesor Dr. Laode Aslan. Panitia mohon dibantu untuk men-spotlight beliau. Selamat pagi Prof, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Hujankah di Kendari pagi ini? Cerah. Alhamdulillah. Sangat cerah. Sangat cerah. Ini tanda-tanda bagus nih, supaya rumput laut kita berjaya ya, semakin berjaya. Terkendali. Terkendali. Baik, Profesor. Planetnya udah nyampe, Pak? Dari belum. Ya, ini mohon doanya lah supaya saat ini nanti selesai acara ini sebentar baru planetnya tiba. Mudah-mudahan ini semua skenario terbaik ya, supaya tidak terpotong-potong ini acara kita. Dan selamat. Amin, siap, amin, siap. Pak. Amin. Ya, mohon berkenan Prof untuk memandu diskusi kita pagi hingga sore nanti Prof. Jadi full hari ini akan dimoderatori oleh Prof. Aslan. Baik, sebelum saya serahkan ke Prof. Aslan, saya akan memberikan pantun dulu kepada Prof. Aslan yang ada di Kendari. Wah, luar Rumput biasa. laut menghasilkan kerajinan. Prof. Aslan, kami persilakan. Wah, ini bukan pantun ini cerita pendek ini. Pendek sekali. Baik, terima kasih banyak Bu Ita. Saya mengucapkan dulu, menyapa dulu teman-teman sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Waalaikumsalam, Prof. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Sudari, terkhususnya dari GKSP dan Bu Ita dan teman-teman, termasuk para reviewer dan para narasumber yang alhamdulillah pada pagi ini telah hadir. Sini ada Pak Lideman, Pak Rani, juga insya Allah Bu Irina. Ketiga narasumber kita ini adalah orang yang ahli, yang kami yakini ahli di bidangnya masing-masing, dan satu kesyukuran bisa hadir dalam satu forum yang terhormat, dan mudah-mudahan hari ini bisa menuntaskan kerjaan rumah yang sudah dikerjakan oleh mereka berdua mungkin 1-2 tahun terakhir, dan inilah saya berharap inilah karya terbaik yang bisa dipersembahkan oleh mereka bertiga untuk bangsa dan tanah air, khususnya para penggiat budidaya dan para pemerhati dan para akademisi rumput laut setanah air. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini peserta yang hadir sudah mencapai 102 orang, ini luar biasa. Mudah-mudahan bertahan sampai hari esoknya. Dan untuk mempersingkat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah diamanahkan kepada saya, yang pertama ini akan ada presentasi dari Pak Dr. Lideman tentang prosedur operasional produksi bibit Gracilaria Changi melalui pengembangan spora. Ini menarik juga ya, sudah perlu untuk diangkat masalah pengembangan spora ini agar bisa menyuplai kebutuhan bibit seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tentang persoalan bibit yang langka di tanah air. Di sisi lain kebutuhan rumput laut semakin meningkat. Yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rani Pongmasak, ini tentang seleksi strain. Kalau biasanya kita kenal Pak Rani ini salah satu, saya sebut saja perintis seleksi klon kotoni di tanah air ya. Ini juga catatan prestasi dari Pak Rani. Apa kabar Pak Rani, sehat ya? Halo Pak Rani, mudah-mudahan bisa didengar. Oh belum ada respon. Baik, kemudian yang ketiga, selesai isoma nanti akan disampaikan kepada dari Ibu Dr. Erina tentang prosedur operasional pengembangan bibit Capapicus melalui kultur jaringan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang waktu menunjukkan jam 9.33.
kita agak bergeser 13 menit dari jadwal, tapi saya berharap ketiga narasumber kita yang telah hadir ini dapat menyelesaikan presentasinya maksimal 30 menit dan sekitar 1 jam akan diikuti dengan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama pada FGD hari ini, yaitu Bapak Dr. Lideman, untuk mempresentasikan hasil penyusunan SOP terkait produksi bibit Gracilaria melalui pengembangan spora. Kepada Bapak Lideman, Dr. Lideman, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, bagus suara saya ini? Bagus, Pak, bagus. Oke. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sudari dari UNIDO, Pak Abi Susanto, Pak Laode, Pak di sini ada Pak Rani. Mohon maaf, mungkin tidak saya sebut satu persatu, tapi yang jelas saya sangat menghormati semua peserta yang ada di sini. Jadi SOP yang kami buat ini merupakan kegiatan ya yang sudah berjalan selama ya sebenarnya sudah cukup lama. Kemudian juga kami kerjasama dengan UNIDO juga sudah semenjak 2 tahun yang lalu. Adapun hasil yang kami sampaikan ini ada berupa barangkali nanti untuk diskusi kita menggunakan langsung ke Word. Kemudian barangkali untuk pengantar secara singkat saya mungkin sedikit tentang tadi berapa menit Bu ya? 15 menit? 30 menit. Oh 30 menit. Oke. Ya. Saya share dulu. Nanti terakhir baru pakai ini Pak ya, pakai Word ya untuk didiskusikan. Bolehlah. Pokoknya waktunya. Baik, saya share dulu. Sudah bisa share saya? Bu Ita? Sudah, Belum. Bapak, silakan. Oh, sudah. Sudah, Pak, sudah diberikan Tapi yang mana ini? Yang hijau paling bawah, Pak. Oh. Sudah muncul, Pak. PDF, Pak. Dalam bentuk PDF sudah muncul. Ya. Oke. Terima kasih. Barangkali saya jelaskan secara singkat karena nanti yang akan kita bahas adalah SOP-nya yang dalam bentuk Word. Bisa sebagai pengantar saja secara garis besar kali sebagai panduan. Baik, jadi sebenarnya permasalahan budidaya kita rumput laut ini dan data dari statistik juga menunjukkan ada penurunan produksi sejak tahun 2015 dan kami secara teknis di lapangan melihat bahwa ada 3 di sini yang memang menjadi kendala antara bibit rumput laut, kemudian lingkungan pemeliharaan dan juga ada penyakit ais-ais dan epipit. Nah, pada hari ini karena salah satu persoalan adalah tentang penyediaan baik kualitas maupun kuantitas dari bibit. Jadi kami kerjasama dengan UNIDO dari Bibit Akita Kalar mencoba untuk melakukan produksi bibit rumput laut dalam hal ini Gracilaria yang berasal dari spora. Nah, mengapa kita menggunakan bibit dari spora? Sebenarnya bibit dari spora ini sudah banyak ya dipraktekkan di luar untuk jenis yang subtropis. Barangkali Pak AB ini sudah ahlinya, sudah tahu semua. Seperti untuk memproduksi bibit porphyra, itu dia menggunakan spora, kemudian juga kelp, fundaria ataupun laminaria.
atau yang disebut kombu. Kalau Porphyra tadi nori, mereka sudah memproduksi bibit tuh dari spora. Kemudian lebih efisien untuk distribusi ya. Bayangkan kalau kita untuk 1 hektar butuh bibit 1-3 ton. Kalau kita menggunakan spora ini ya mungkin hanya 1/10, barangkali lebih jauh, lebih sederhana dalam hal transportasi. Kemudian produksinya juga jauh lebih mudah ya, karena kita cuma punya bibit indukan yang fertil, kemudian kita potong, besoknya dia sudah, yang kalau bagus indukannya dia sudah mengeluarkan spora, kemudian 3-4 hari spora menempel. Nah kemudian setelah menempel di substrat, sporanya akan berkembang, kemudian kita pelihara sekitar 2 bulan, dia sudah kurang lebih panjang sekitar 0,5 senti. Jadi ini cukup cepat dan juga bisa lebih murah juga harganya karena fasilitasnya tidak terlalu banyak. Kemudian ya bisa berkelanjutan karena kita bisa mengatur jadwal untuk produksi. Kemudian ini yang juga sangat penting karena pasar, terutama pasar dunia sekarang sudah bertanya dari mana asal produk yang mereka makan gitu. Jadi dengan adanya bibit ini sebagai pengetahuan kita bahwa dia perlu asal usul daripada yang mereka makan. Atau dengan demikian dengan adanya bibit ini produk itu bisa terselusuri asal muasalnya. Kemudian iya, jadi bibit yang dari spora ini ada 2 yang kita hasilkan, itu ada 2 produk nanti. Yang satu untuk ditambak, jadi tidak menempel di tali. Kemudian yang kedua itu untuk pemeliharaan di laut ya, yang menempel di tali. Seperti begitu. Jadi untuk yang menempel di tali itu nanti setelah dia hidup kurang lebih 2 bulan, panennya terus, tidak lagi mengikat seperti secara konvensional. Nah ini cuma contoh saja tadi yang saya bilang bahwa di Jepang dan Cina itu sudah menggunakan Porphyra, produksi Porphyra menggunakan spora bibitnya. Jadi mereka cuma transportasinya tali-tali saja atau jaring yang untuk produksi di laut. Kemudian begitu juga di Korea juga mereka sudah menggunakan bibit, sporanya sudah ada di jaring-jaring, jadi tinggal dipelihara di laut. Nah ini yang tadi saya cerita bahwa Bersilaria itu sebagian dipelihara di laut sekarang menggunakan tali dan sebagian juga pelihara di tambak. Kalau yang umum dipelihara di tambak. Ini prinsip yang kita gunakan untuk memproduksi bibit. Jadi kita menggunakan spora dari siklus hidup ini, kita menggunakan karpospor. Ini tahapan kita memproduksi bibit. Rangkaian nanti lebih jelas di PowerPoint. Kita melakukan koleksi dan aklimatisasi indukan yang sudah ada spora, kemudian kita melakukan pelepasan dan penempelan spora, dengan spora kita pelihara sampai menjadi bibit. Nah ini secara umum ya tahapannya tadi kita ada indukan dari yang sudah fertil, sudah mengandung spora, kemudian sporanya lepas, kemudian menempel, dan yang menempel di tali ini kita nanti produksi untuk di laut seperti gambar sebelah kanan ini. Kemudian yang tidak menempel di tali itu kita gunakan bibitnya untuk dipelihara di tambak seperti foto yang di sebelah kiri. Nah ini yang sistem pelepasan dan penempelan spora untuk yang di tali. Kemudian ini prosedurnya nanti lebih jelas barangkali di Word ya, nanti kita koreksi bersama. Ini juga prosedur pelepasan spora yang di tali, kemudian ini untuk yang tidak menempel ya. Ini berarti biasanya di wadah-wadah gelas kita. Jadi bibitnya nanti tidak menempel di tali. Nah ini tali yang tadi kalau kita memproduksi lewat tali, jadi tali itu yang kita gulung di plat, biasanya pakai keramik, nanti panjangnya sekitar 25 cm, dan tali yang sudah mengandung spora ini kita langsung bisa pelihara di laut. Ini gambarnya supaya adik saya percepat, gambar-gambar spora ya, ada yang menempel di
di gelas, menempel di tali tali rapia, dan juga di sini tali polietilen. Yang paling gampang sebenarnya itu substratnya cenderung yang lebih kasar ya. Jadi untuk yang ke polietilen itu agak lebih sulit dibandingkan dengan misalnya ke substrat dari tali rapia. Nah, ini hasil dari kajian kita tentang spora yang keluar, kemudian berapa yang menempel, dan juga berapa yang bisa hidup setelah bisa menjadi plantlet. Ini juga sama, jadi ada satu sistokarp atau satu kantong spora itu bisa mencapai ribuan spora, jadi lebih banyak ya, lebih cepat produksinya. Ini tahapan spora, dia pertama tidak langsung menempel, jadi mengambang dulu di laut, di substrat, setelah lepas. Kemudian yang kedua ini dia menempel di substrat. Nah, nanti setelah, kalau kita tidak menggunakan tali atau di wadah gelas, nanti kita lepaskan plantlet yang nempel di gelas ini, kemudian kita pelihara tanpa substrat. Ini ringkasan tadi dari yang kita kerjakan. Jadi indukan fertil ini yang ada spora kita koleksi, kemudian ada spora yang menempel, ada yang lepas, kemudian ini adalah plantlet yang sudah hidup, dan nanti yang tidak menempel di tali kita pelihara ditambah. Ini bibitnya yang kita sudah punya yang berasal dari spora. Kemudian ini yang nempel di tali yang tidak pelihara di laut. Untuk Kapaficus secara ringkas, jadi kami sudah juga mencoba untuk Kapaficus, indukannya sudah bisa menghasilkan bibit secara garis besar. Prosesnya sama dengan Gracilaria tadi. Nah, ini bibit yang sudah kita hasilkan sekarang ada, dan ini memang kami baru pertama tahun lalu dapat bibit yang dari Kapaficus ini ya. Kita ambil indukan dari Papua. Mudah-mudahan ke depan ini juga bisa dikembangkan seperti Gracilaria, harapan kami. Mungkin itu yang untuk prosedur ya, ataupun kegiatan produksi spora itu, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu langkahnya, di sini saya sedikit jelaskan secara ringkas. Kita memerlukan yang pertama fasilitas ya. Ini ada fasilitas itu yang umum, kita punya greenhouse atau rumah kaca, dan kemudian punya lab sendiri. Rumah kaca ini untuk biasanya aklimatisasi itu untuk dari laut ke lab, kemudian dari lab untuk keluar lagi ke laut. Kemudian ada labnya sendiri. Secara umum ini labnya, kita untuk spora minimal kita ada ya 3 ruangan, kita bagi untuk persiapan bahan dan alat, kemudian untuk persiapan bioaktivitas seperti menanam ya, mengganti media. Kalau yang persiapan bahan alat itu sterilisasi bahan gitu ya, sterilisasi peralatan. Kemudian ruangan khusus untuk kultur itu tidak diperlukan spora ini. Kemudian tadi ya untuk ruangan greenhouse-nya dan administrasi, kemudian jadi kalau kita menata ruang itu efektivitas dari kegiatan yang sebagai dasarnya. Ini contoh tata letak yang tadi sudah saya jelaskan, ada ruang-ruangan yang kita perlukan. Ini contoh bahwa lab untuk yang lebih steril ya, aseptik itu menggunakan kaca supaya mengurangi tingkat kontaminan. Kemudian ini tadi ruang persiapan kita untuk membuat media dan macam-macam untuk alat. Kemudian juga nanti selain itu untuk buat media juga untuk persiapan pemeliharaan ya, kita memotong explant, kemudian mengganti media, kemudian apalagi tadi ya seperti begitu yang berhubungan dengan bioaktivitas itu, maksudnya berhubungan dengan makhluk hidup yang kita kerjakan. Sementara yang selain bioaktivitas itu kegiatannya yang seperti peralatan dan bahan. Nah, ini ruang kultur. Jadi ini yang kita punya di ruang kultur, ada rak-rak untuk yang spora, jadi kita mesti pakai rak
spora yang menggunakan tali. Kalau yang tidak pakai tali juga pakai rak bisa juga, dan tidak pakai rak juga bisa. Ini peralatannya, rangkaian lebih jelas di Word. Ini laminar airflow untuk kegiatan yang sifatnya aseptik, kita lakukan di laminar airflow. Autoclave untuk sterilisasi ya, peralatan untuk yang tahan panas. Ini juga gambar-gambar autoclave. Kemudian kita perlu timbangan, saringan, refraktor atau peralatan kutas air. Kemudian ini macam-macam peralatan yang biasa kita gunakan di laboratorium. Ini glassware, kemudian mikroskop. Nah, ini kita biasanya untuk spora yang kecil kita perlu mengecek, maksudnya yang baru lepas itu biasanya menggunakan komponen mikroskop. Kalau yang sudah agak besar, misalnya sudah di planet ataupun indukan, kita menggunakan stereo mikroskop. Nah, ini substrat. Jadi kalau substrat ini kita menggunakan tali, dan karena yang kuat di laut adalah tali polietilen, jadi selama ini kita sudah banyak tali yang dicoba, tapi yang bagus untuk di laut ya, tujuannya itu polietilen. Kemudian kalau untuk yang tidak menempel di tali, kita menggunakan substrat gelas seperti petri dish begitu, nanti supaya bisa dilepas planletnya. Alat kutas air. Kemudian ini perlu instalasi nanti untuk penyaringan air dari laut. Juga yang sangat penting adalah listrik, karena nanti kalau di ruangan kultur berhubungan dengan suhu dan juga cahaya. Nah, ini sarana aklimatisasi juga diperlukan, seperti bak fiber, kemudian ruangan greenhouse yang ada akuariumnya untuk tadi ya, untuk aklimatisasi dari laut ke lab, dan juga bibit kita yang sudah dari lab untuk ke laut. Kemudian untuk media, jadi kita menggunakan media PIS. Ini ada tahapannya di sini. Jadi pertama hanya menggunakan air laut, kemudian air laut steril. Kemudian di tahap berikutnya kita menggunakan media PIS. Nah, inilah komponen yang kita gunakan. Ini prosedur nanti jelas ada tapi secara ringkas ada di Word, nanti dijelaskan di sini. Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat media PIS. Bahan-bahannya, kemudian ini air laut steril yang kita gunakan, ya kita saring, kemudian di autoclave air laut yang sudah kita sebut air laut steril. Kemudian kita harus membuat stok. Jadi di sini tadi dijelaskan ada yang warna merah ini. Jadi stok PIS itu maksudnya stok yang masih dalam aquades ya, airnya aquades. Kemudian kalau kita sebut media PIS adalah media yang untuk memelihara expand kita atau rumput laut kita, sehingga dia sudah air laut. Jadi stok PIS kita campur dengan air laut, itu menjadi kita sebut media PIS atau pupuk PIS bisa. Ini pembuatan stok, kemudian pembuatan stok kris metal, kemudian pembuatan stok vitamin. Nah, ini skemanya, ini untuk pembuatan stok, tapi stok PIS ini maksudnya stok PIS ya. Nah, jadi kalau stok PIS itu kita menggunakan aquades. Kemudian kalau untuk stok media PIS, jadi dibedakan antara stok PIS dan media PIS. Itu ya stok PIS tadi kita ambil 20 mili, kemudian kita campur dengan air laut steril 1 liter. Itu standar untuk media PIS. Jadi 2% dari stok PIS. Mungkin itu garis besar isi dari SOP Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang bagaimana, saya serahkan sebelum ke Word Pak Prof Aslan. Baik. Oh, masih ada lagi Word-nya?
Ya, Word itu nanti mungkin dibahas ya atau gimana ya? Karena kalau Word Nanti gini aja Pak, biar supaya Pak? kita harap lebih banyak komentar ya. Ya, Komentar dari, karena yang kita harap sebenarnya hari ini mungkin kalau ada pertanyaan seputar detail SOP yang Bapak sudah susun dengan tim, nanti mungkin bisa Bapak buka ya, artinya untuk menambah penjelasan yang mungkin masih kurang jelas di PowerPoint, nantilah ketika ada pertanyaan yang mengarahkan kepada informasi detail yang mereka butuhkan. Karena kita berharap hari ini banyak masukan dan saran, mungkin kritikan juga. Kami sangat harap sekali agar ya kita lebih menuju kepada lebih kesempurnaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan pada hari ini, ada 2 reviewer yang juga sudah ditetapkan oleh panitia. Yang pertama Bapak Dr. Abe Susanto. Pak Abe, apa kabar Pak Abe? Wah, ini sudah melambai-lambai. Kemudian yang kedua Ibu Badra ini ya. Badra ini dari Pak Abe Susanto ini dari Undip. Kemudian Ibu Badra ini dari Unhas ya. Baik, Dari untuk Unhas, mempersingkat waktu. Apa kabar Bu Badra ini, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu, baik ya. Terima kasih. Baik, mohon maaf baru nyapa ini, baru lihat namanya Ibu muncul. Baik. Baik, Pak Abe, kami persilakan untuk menanggapi atau memberi masukan terhadap pemaparan Pak Dr. Lideman. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Prof. Aslan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya dan luar biasa sekali. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mereview atau berdiskusi total tentang pembibitan melalui spora. Terima kasih Pak Dirjen dengan segenap stafnya, begitu juga Pak Sundari. Sederhana aja saya berkomentar untuk Pak Lideman, saudara seperguruan ini kayaknya. Ini tema disertasi saya. Ya, jadi Gracilaria ini adalah tema disertasi saya begitu. Jadi saya sudah mengerjakan tahun 2000-an lah sampai 2002 begitu ya. Nah, komen saya begitu, Gracilaria ini ada sekitar 9 spesies atau lebih ya. Jadi dan bentuk talusnya itu ada yang mirip, ada yang berbeda, Pak. Jadi Pak Lideman sudah mengambil positioning, yaitu sporanya itu dari Carpospora begitu. Jadi kalau boleh saran, ya kalau boleh saran begitu, saya sudah tak tuliskan di dokumen Word-nya begitu tentang pemakaian Gracilaria sini. Jadi kalau boleh langsung begitu spesiesnya langsung kalau boleh, karena tidak semua spesies Gracilaria ini begitu bisa digunakan. Ya kalau menurut saya begitu, karena bentuk talusnya begitu, terus karakter dari sporanya begitu. Di Gracilaria ini ada dua tipe spora kan Pak Lideman begitu, tetraspora dan Carpospora begitu. Nah ini yang digunakan di sini adalah Carposporanya. Jadi lebih lebih tajamnya adalah di sana, dan itu yang paling mudah begitu ya, sehingga penamaannya begitu kalau diperkenankan jadi produksi dari bibit Gracilaria Changii melalui perkembangan Carpospora misalkan seperti itu ya. Jadi kita tahu begitu nanti mendesain labnya begitu, kalau ada lembaga pendidikan atau lembaga penelitian itu udah tahu, oh ini ada di sini begitu ya. Itu saran pertama dari saya begitu. Yang kedua begitu, di SOP, draft SOP yang sudah disusun oleh Pak Lideman tadi begitu, saya belum menempatkan desain labnya Pak yang saya terima, tapi tadi Bapak sudah menggambarkan begitu, itu udah bagus ya, itu udah bagus. Nah, dari desain lab tadi yang paling utama itu adalah
kultur dari sporanya tadi, ya, kultur dari sporanya tadi. Nah ini, ya, ini kultur dari sporanya. Nah, kultur dari spora ini, kalau dulu saya mengerjakan di Jerman itu pakai apa ya, kayak lemari gitu ya, lemari yang ada terukur dari kondisi lingkungannya, ya, periode gelap terangnya, kemudian temperaturnya, kemudian suhu udaranya, airnya, salinitas dan sebagainya. Nah, di Pak Lideman dipakai ruangan begitu, ya. Nah, dua-duanya bisa pada prinsipnya, tapi yang paling penting pada saat kultur spora itu adalah indikator lingkungan harus stabil sesuai dengan kebutuhan. Ya, mau pakai dengan lemari kultur atau pakai kaca tadi dan sebagainya begitu, tapi itu yang paling penting. Ya. Yang kedua begitu adalah supply dari listrik, Pak. Jangan sampai begitu nanti kita menggunakan baru mengkultur listriknya mati gitu. Itu kacau itu. Pasti kacau begitu, ya. Ngedropnya misalkan kalau misal sampai 6 jam gitu udah kacau semuanya. Apa yang kita lakukan dari awal pasti akan ngulang begitu. Nah, ini yang harus ditekankan di penyediaan sarana tadi begitu. Kalau kita ngabaikan ini begitu, ya, pada tempatnya itu mohon maaf banget, salah satu tempat misalkan di luar Jawa misalkan itu biar listriknya nggak stabil, ya sudah pasti akan banyak sering gagalnya program tadi begitu, ya, karena ini kondisi diperlukan gitu, ya. Dan sudah benar dari Pak Lideman juga begitu, lab ini harus dibangun tidak jauh dari ketersediaan air laut begitu, karena memang kita membutuhkan medianya dari air laut begitu. Nah, ini harus, ya, walaupun begitu kalau mau dipindahkan yang agak jauh juga memungkinkan, tapi take cost. Jadi artinya butuh biaya tertentu begitu untuk penyediaan air lautnya ini begitu. Ya. Nah, sekali lagi Pak Lideman begitu di dalam culture tadi saya sudah nyoba dua-duanya. Spora yang dari Carpospora dan spora dari Tetraspora. Itu paling sederhana memang dari Carpospora. Ya, paling sederhana dari Carpospora. Tingkat kesulitannya di Tetraspora itu tinggi sekali. Ya, satu memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang begitu. Ukurannya juga akan lebih kecil lagi dan pelepasannya butuh waktu tertentu begitu. Tapi kalau Carpospora dilihat di mikroskop sudah kelihatan mulutnya itu udah bulan buka begitu, sudah sporanya pasti akan lepas semuanya begitu. Dan itu menempel di Petri dish. Dulu saya melakukan Petri dish, Pak Lideman sudah mencapai dengan tali, ya, bagus begitu, ya. Konsep dari Porphyra SOK begitu. Ya, itu yang harus diperhatikan adalah substratnya. Jadi kasar tidaknya begitu, itu yang perlu diperhatikan begitu, ya. Sehingga di buku ini kalau bisa begitu tekankan, Pak, tekankan jangan sampai nanti alat atau metode dari Carpospora digunakan untuk Tetraspora. Itu akan agak berbeda. Bagi kita yang tahu, ya, yang ahlinya begitu oke. Tapi bagi mungkin yang belum tahu dan sebagainya, begitu belum paham, loh kok katanya ini seperti buku kayak gini, tapi kok nggak bisa begitu. Nah, ini nanti di lapangan akan berbeda begitu. Ya, itu yang mau ditekankan di situ. Kalau boleh begitu. Ya, artinya penekanan dari model Carpospora yang tadi begitu, bukan asal spora dari Gracilaria. Ya. Dan tadi Bapak Pak Lideman juga di akhir tadi menyebutkan sudah dapat dari Capapicus good, ya, perfect, tapi tidak masuk di dalam sini, ya. Itu bonus untuk
yang akan datang, ya, bonus untuk yang akan datang begitu. Saya yakin berbeda, ya, saya yakin berbeda begitu, hampir sama tapi berbeda begitu. Nah, itu yang sementara yang saya, di pustaka sudah saya tambahkan begitu di Word yang dikirim ke saya itu tentang literatur yang sudah saya terbitkan, nanti bisa dijadikan rujukan begitu. Sementara itu berapa Aslan yang bisa saya sampaikan, nanti saya akan masih nambahin lagi, ya. Nanti tak bukain di Word-nya, saya jadi komen dari ininya dulu, dari PPT-nya begitu. Gitu Pak Prof Aslan, monggo silakan. Mudah-mudahan sudah terrekod ya. Jadi... Baik. Saya sudah catat ini poin-poinnya yang Bapak komentari. Kemudian untuk selanjutnya silakan kepada Ibu Dr. Badraini. Silakan Bu. Ya, makasih Pak. Makasih Prof Aslam. Dari draft yang saya dikirimkan kemarin, ya saya setuju dengan Pak Susanto bahwa memang dijelaskan bahwa kita memilih satu metode, maksudnya Karspora tadi, kemudian di alur prosedurnya memang kita mengarahkan kepada pembibitan secara Karspora tadi dengan menggunakan satu spesies, misalnya kita yang dilakukan itu spesiesnya, yang ditekankan itu spesiesnya. Kemudian yang sempat saya koreksi di draft itu adalah konsistensi penulisan. Di sini kadang menulis talus, T-A-L-U-S, kadang menulis talus dalam bahasa Inggris. Jadi kan kalau secara penulisan ilmiah, kalau talus dalam bahasa Inggris kita garis miring, jadi semua ada beberapa yang kita koreksi. Nanti saya sampaikan hasil koreksian tadi. Mohon maaf Pak ya, cuma membantu mereview saja. Kemudian ada beberapa bahasa yang saya tidak dapatkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang digunakan di dalam, nanti di draftnya sudah ada dikoreksi situ di komen. Jadi ada beberapa yang tidak terdapat di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dituliskan. Kemudian ada yang sempat tadi ada beberapa sudah dikoreksi sama direview sama Pak Susanto mengenai peralatan. Di situ bisa dilengkapi mungkin di halaman berapa ya ini? Ini Pak, aklimas koleksi. Jadi halaman berapa ya? Ada halamannya di situ. Jadi nanti atau nanti kita lihat saja bagaimana di draft itu. Tapi ada beberapa yang saya sudah koreksi di situ. Yang saya tambahkan di situ adalah konsistensi. Jadi yang saya lihat di sini adalah konsistensi penulisannya saja, Pak Lideman. Jadi kadang pakai polietilen. Jadi itu yang harus konsistensi penulisan saja. Untuk sementara itu, Pak Aslan, Prof Aslan. Baik. Terima kasih banyak ya. Saya pikir banyak hal yang perlu direspon ini. Saran dari Pak AB yang salah penggunaan kata Karpospora, kemudian desain lab, kemudian juga infrastruktur lainnya. Kemudian juga dari Ibu Badraini tadi menyinggung tentang beberapa hal terkait konsistensi penulisan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dr. Lideman untuk merespon komentar dari para pembahas. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. AB dan Dr. Badraini. Ya memang tujuan dari kita FGD SOP ini memang kami ingin mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya. Jadi saya sangat berterima kasih atas masukannya. Terkait beberapa tema Pak AB
AB memang ya apa yang sudah tadi disarankan, baik tadi masalah fasilitas, kemudian apa-apa yang diperlukan, termasuk tadi ada beberapa tambahan, misalnya daftar pustaka dan yang lain-lain. Insya Allah kami akan terima Pak untuk masukannya. Untuk terkait dengan Karpospor, barangkali nanti akan berdiskusi lagi lebih jauh, karena memang kalau kita sudah menulis Karpospor itu sudah jelas, mungkin nanti dalam hal prosedur akan berbeda dengan Tetraspor, tapi ada yang lebih dipertimbangkan juga kalau menurut saya terkait dengan pembaca, karena spora saja itu sudah sangat mendetil begitu ya, sudah cukup dalam gitu untuk memahami begitu. Untuk orang membaca spora saja itu dia sudah, apa itu spora itu termasuk terutama yang umum begitu sudah agak sulit. Apalagi kalau sudah masuk ke Karpospor, barangkali tetap dipertimbangkan Pak Abe, nanti kita kalau memang mau pakai Karpospor gitu ya. Cuma tadinya memang pertimbangan saya untuk Karpospor itu akan sangat sulit untuk pembaca yang memang belum begitu familiar dengan spora. Baik Ibu, jadi untuk yang di Word sebenarnya saya sudah ada perbaikan itu kalimatnya dan juga tambahan-tambahan terakhir sebelum. Jadi yang terakhir mungkin dikirim Pak Laode, Pak Prof, itu mungkin sudah ada yang sudah saya revisi begitu Bu. Terutama tadi ya, memang kadang-kadang politik, kadang-kadang PI begitu. Kemudian ya betul. Jadi nanti tetap akan kami cek ulang. Terus fasilitas juga, fasilitas itu belum masuk sebenarnya, baru rencana dimasukkan, tapi ya sudah ada, saya tambahkan itu dari draft yang dikirim itu sudah ada tambahan gitu. Dan memang kadang-kadang kita kadang kita pengennya detil gitu ya, tapi kadang-kadang juga ada yang merasa kalau terlalu detil nanti kurang menarik gitu. Jadi memang kita harus perpaduan ini barangkali nanti dari detail kemudian dengan yang membahasakannya supaya bisa orang lebih paham gitu. Overall terima kasih banyak sarannya, kami akan pertimbangkan dan nanti tetap akan sebelum ditulis terakhir akan kami konfirmasi ulang. Barangkali begitu Pak sementara. Gimana Pak Abi, atau saya beri kesempatan dulu kepada peserta lain di luar? Boleh nambahkan lagi berapa Selan? Silakan Pak, 3 menit ya supaya bisa juga yang lain. Silakan Pak. Pak Lideman, di bukunya di draft yang Word itu kalau nggak salah ada halaman istilah ya. Nah itu ada menarik yang saya cermati adalah tali atau tulisan talus. Nah di dalam istilah bahasa Indonesia begitu kayaknya belum masuk gitu. Talus biasa TALUS gitu. Nah lebih baik dipakai yang umum aja, yang masih masih umum, THALLUS misalkan begitu. Talus itu orang udah paham semuanya. Jadi kalau nanti kita sudah pakai kata tali atau talus, L hanya TALUS gitu, orang malah bingung nanti begitu. Ini Prof, maaf kalau kelihatan. Nah betul. Ya. Ini sudah benar? Iya ini ya betul. Ya, tapi yang di saya belum. Ya kan?
Oh, Nah, sudah benar, itu ya. dan itu bukan hanya batang semu ya Pak Lideman. Itu adalah bagian dari seluruh tumbuhan rumput betul. laut Tumbuhan, yang iya. Sudah, bisa betul. dibedakan akar, batang, Betul, dan betul. daun. Dan daun. Nah, itu iya. udah tak sempurnakan seperti itu. Jadi kalau itu ditulis hanya batang saja, Betul. begitu orang nanti image-nya, loh, oh Betul. hanya bagian batang gitu loh. Nah, itu Iya. menjebak pembaca nantinya Pak Lideman. Jadi sudah tak Iya. sebutkan, tak betulin begitu. Nah, terus juga karpospora begitu. Ya kan, diploid dihasilkan dari Gracila dengan proses fertilisasi gametofit jantan. Ya, gametofit jantan begitu udah tak sebutin, bukan dalam kurung spermatangium. Spermatangium pasti jantan sudah. itu kira-kira kayak gitu istilah-istilah tadi gitu. Itu udah tak sebutin Pak Lideman. Jadi nanti file Word-nya tak kirim, habis sini nanti bisa tak kirim, bisa dipertajam begitu. Monggo. Nanti bisa dilihat begitu. Kalau saya tentang medianya saya ngikut aja karena itu kimia Pak Lideman menyebutkannya sudah benar begitu ya. Tapi kalau yang istilah biologisnya tadi kadang-kadang ono sing bener, kadang-kadang orang ono sing bener. Itu maksud saya belum pas gitu Pak. Maksud saya belum pas. Jadi karena SOP ini kan tadi sudah dikatakan oleh Pak Sundari mau disebar ke seluruh Indonesia begitu. Jadi biar tidak salah pemahamannya begitu. Itu sementara dari saya gitu Prof. Aslan 3 menit persis. Oke, matur nuwun Pak, matur nuwun. Baik ya. Mungkin dari Bu Dr. Badra ini masih ada komentar Bu, singkat saja. Iya, saya mau diskusi sama Pak Susanto, bagaimana dengan Gracilaria Pak? Gracilaria itu harus pakai SP atau Gracilaria saja? Kalau untuk penggunaan SP kan kalau kita belum tahu Bu, belum tahu spesiesnya apa dan sebagainya. Nah di sini kan Pak Lideman sudah menyebutkan Gracilaria Changi begitu. Iya, makanya ditulis saja G Changi, nggak usah Gracilaria. G Changi saja. Oke. Iya. Kalau saya maksudnya, kayak gitu begitu. Iya. Oke. Itu lebih bagus. Lebih memfokus ke Changi itu Pak. Iya. Betul. Baik. Terima kasih ya. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya mungkin out of context ya. Jadi juga kami sebenarnya sudah beri masukan ya ke Pak Lideman terkait saran-saran dari Bapak Ibu para pembahas pada pagi ini. Mudah-mudahan lah ini juga kita menghemat waktu juga karena kita berharap ini cepat selesai SOP-nya ini agar bulan 2 ini kita mulai aksi di lapangan lebih real. Baik, saya persilakan sekarang para peserta nih. Jadi ada 118 peserta, mudah-mudahan ya kalau bisa ada 10 pertanyaan masih cukup. Waktu kita masih ada sekitar 40 menit. Saya juga berharap dari YouTuber juga, para partisipan yang ada di YouTube, catatan kami ada 3 orang, ya mudah-mudahan semua bisa kasih komen. Saya juga akan memantau chatting-chatting ada di Zoom ini, mudah-mudahan para Pak Lideman bisa mencatat agar SOP yang disusun bisa lebih sempurna. Gimana? Pak Prof? Ya. Mungkin 1 menit. Saya akan diskusi ulang Pak Dr. AB, insya Allah, karena mungkin ada tulisan memang talus itu termasuk akar, gitu. Tapi saya itu masih agak bingung untuk membedakan dengan volvas itu atau akar semunya. Jadi untuk dia menempel di substrat kan itu ada akar semu. Nah barangkali memang tidak pernah diperhitungkan itu akar semunya, karena memang yang terambil itu selalu batangnya. Karena sebenarnya ada tersisa akar semu di talus itu. Tapi saya mohon maaf juga baik ya. Nanti mungkin lebih mendetail. Mungkin lebih detail aja Pak. Nanti di luar itu aja ya, biar lebih kita fokus ke banyak hal yang mungkin perlu ditanggapi dari teman-teman. Nantilah kita bisa diskusi secara kekeluargaan dengan Pak Abi. Ya. Oke, siap. Mungkin ya ini enggak terlalu teknis itu yang saya berharap adalah masukan-masukan teknis yang dari peserta ya. Artinya sudah banyak masukan dari Pak Abe, Bu Badra ini. Mungkin saya persilakan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir, para peserta. Mudah-mudahan ada banyak pertanyaan. Silakan Pak.
Ini bagus ini kesempatan ini ada Pak Lideman, Pak Abe, Bu Badra ini, para pemerhati rumput laut seluruh Indonesia hadir ini. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada komentar, mudah-mudahan ini. Atau coba kita lihat dulu di forum chat ini kayaknya nggak ada pertanyaan ini yang saya lihat ini. Hanya perkenalan aja. Saya lihat belum banyak komentar nih saya lihat. Atau mungkin sudah jelas ini. Sejelas-jelas ini. Ini mudah-mudahan ini tidak ada komentar nih. Hanya perkenalan, ada yang minta daftar hadir, macam-macam ya. Baik, mungkin ada komentar Bu. Sayang waktunya ini masih, kita punya waktu 40 menit. Mudah-mudahan dimanfaatkan dengan maksimal. Ya silakan Pak. Pak Ruslani. Ini ahli Grasilaria yang sebenarnya kita harap bisa berkontribusi nih, cuma nggak tahu ini sudahlah entah kemana posisinya nih Dokter Ruslani ini sekarang. Iya. Sulit menghubungi Pak Dokter Ruslani sekarang ini. Silakan. Iya, makasih banyak Prof. Yang saya hormati Prof Aslan, relasi teman yang sangat baik ini. Ibu Badra ini ya teman seperguruan di bawah bimbingan Prof Raju ini, kita sama-sama seperguruan ya, dan saya hormati Pak Dr. Abe ya, salam kenal ini Pak Lediman ya, ini sering kita sama-sama di ini. Langsung aja Pak, pertanyaannya apa? Komentarnya. Kami hanya sharing sini Prof. Jadi kami ini sekarang sudah sementara mengembangkan yang disampaikan oleh Pak Lediman mengenai pengembangan spora. Jadi kami sini fokus ke Grasilaria pericosa. Jadi kami mengembangkan bibit tanpa menggunakan alat-alat laboratorium. Jadi kami ini berbasis kepada para petani tambak. Jadi banyak data kami ya. Jadi kami tidak menggunakan alat-alat ini, tetapi kami tetap memproduksi bibit Grasilaria dengan secara spora. Seandainya kami bisa share ini, kami bisa memperlihatkan beberapa penelitian kami, ya. Pak Aslam barangkali bisa kami memperlihatkan hasil penelitian kami yang pengembangan. Boleh ya, tapi singkat aja ya, karena jangan sampai ada yang mau nanya. Mungkin 3 menit lah, saya kasih waktu 3 menit. Kira-kira mungkin Pak Ruslan ini fokus apa kira-kira kelebihannya? Ya. Atau apakah ada perbanding dengan SOP yang sudah dipaparkan Pak Dr. Lideman? Silakan Pak. Ya. Jadi kami pada intinya Prof, kami tidak menggunakan alat-alat laboratorium. Jadi ya coba diperkenalkan lah apa itu. Kalau ada slide-nya diperlihatkan lah. Silakan. Tidak ada sini Prof, tidak ada anunya Prof. Aduh. Coba apa yang mau disampaikan kira-kira? Apa kira-kira yang menarik dari Bapak punya riset untuk dipaparkan di sini sebagai pembanding, untuk sekaligus masukan buat Pak Lideman dan kawan-kawan. Silakan. Jadi pada intinya Prof, kami melakukan budidaya Grasilaria di tambak dengan metode gantung ya. Jadi kan beberapa penelitian, jadi ada beberapa metode apa Pak? Bisa diperjelas sebentar? Metode line vertikal ya. Jadi line vertikal, jadi ada rumput laut itu diikat secara vertikal ya, kami susun. Setelah 2 bulan ya, disitulah muncul semua tali-tali itu muncul Prof, tali bibit-bibit Grasilaria hasil dari pericosa, sehingga kami berkesimpulan bahwa kalau mau untuk menghasilkan misalnya bibit bibit Grasilaria secara spora yang nggak sesulit yang dilakukan oleh Bapak Lediman. Jadi kami mencobakan beberapa menggunakan tali, menggunakan waring, situlah berkumpul semua sporanya Prof. Ya, tetapi kami dalam penelitian ini kami mengontrol kualitas air, kami modifikasi sehingga dalam waktu 2 bulan dikatakan tadi Pak Lediman akan muncul spora-spora alami itu Prof. Barangkali kita hanya sharing saja nih Prof. Seandainya kami bisa. Baik. Ya. Nantilah ya, intinya itulah gunanya kita saling komunikasi Pak Ruslan ini, supaya ada ide itu masuk.
Itu perlunya silaturahim ya. Siap, Prof. Saya pikir Bapak Siap, bisa Prof. pahami itu maksud saya. Hingga Siap, kita Prof. inginkan ini semua ahli gerasi lari di Indonesia ini berkontribusi, memberi masukan agar SOP kita ini betul-betul menjadi SOP nasional, SOP Indonesia yang betul-betul dimanapun dan kapanpun kita nggak ada lagi masalah dengan pengadaan bibit. Ini persoalan yang tadi dikeluhkan oleh Bapak Dirjen dalam sambutannya. Baik, saya ingin beri kesempatan ke Pak Dr. Lideman untuk menanggapi masukan dan komentar dari Pak Dr. Ruslaini. Silakan Pak. Baik Pak Dr. Ruslaini, terima kasih informasinya. Saya pikir sangat bagus Pak. Itu ya memang kalau tingkat di penelitian barangkali nanti tinggal bekerja samakah dengan industri atau dengan petani untuk kontinuitas gitu ya kelanjutannya begitu. Kami juga sama Pak, punya juga pengalaman begitu di tambak. Kebetulan kita pernah kerjasama dengan Asyar. Kita pelihara di tambak, kita resiprokal pemeliharaan ya, dari laut dipelihara ke tambak, dari tambak dipelihara ke laut. Dan memang ada spora yang nempel di tali itu kalau kita pelihara di tambak. Kalau kita pakai ada indukan yang fertil. Nah, memang bisa dan lebih sederhana, bisa juga dilakukan petani. Ada sedikit yang memang mungkin yang sedikit kendala yang kalau yang saya lihat terkait dengan pertama keberlanjutan gitu ya. Kalau kita di lab, kita produksi di greenhouse itu nggak ada misalnya musim hujan, musim panas atau apa, kita tetap masih bisa produksi Pak. Karena begini, selama saya mencoba ditambak, karena tidak semua musim itu gampang. Ada sporanya yang menempel. Kadang-kadang yang ada cuma kotoran gitu. Nah mungkin kalau memang kita dilanjutkan terus faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi di musim ini apa, gitu mungkin bisa sangat bagus Pak itu Pak. Baik, cukup ya Pak ya. Jelas ya. Jadi itu juga bagus ya. Jadi ada komentar dari Pak Lideman masalah keberlangsungan di saat-saat musim paceklik. Ya, mohon makanya mungkin temuan Pak Ruslaini itu barangkali perlu dikaji lebih dalam, khusus pada saat musim-musim paceklik, karena memang di alam itu tidak selamanya muncul bibit yang menempel pada tali. Ini mungkin komentar positif dari Pak Lideman. Ya nantilah Pak Ruslaini cobalah itu kaji juga di Kendari ya. Nggak usah jauh-jauh ke Palopo Pak. Kendari juga ini cocok ini untuk. Ya, saya berharap gerasi lari juga itu muncul juga. Iya, jangan jauh-jauh lah ke Palopo, Pak ya. Di Sulawesi Tenggara ini cukup luas, tambaknya banyak. Jadi kita mudah untuk monitor musim paceklik ini. Menarik, Pak. Paceklik ini juga terjadi di Kotoni. Baik, saya persilakan ke komentator berikutnya, Bapak Umar Rifai. Monggo, Pak. Ya, Pak. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini, Pak? Instansi mana? Petani atau dari Balai Budidaya Perikanan Laut Ambon, Pak. Wah, bagus. Silakan dari wilayah timur. Silakan Pak Umar. Ya, Pak Prof. Terima kasih Pak kesempatannya diberikan. Bersyukur pada hari ini ya ketemu ke ahli-ahli rumput laut ini, Pak. Singkat saja ini, Pak. Terkait dengan SOP ini, saya tidak tahu apakah saya terlewat, Pak, apa tadi dari materinya. Dan apakah memang perlu dimasukkan ini terkait dengan distribusi Pak, pengangkutan terkait dengan bibit rumput laut. Jadi bukan cuma Glaciaria ya Pak, juga Kotoni atau Kapipus itu juga selama ini saya belum melihat SOP mendetail terhadap pengangkutan atau distribusinya Pak. Karena terus terang Pak di masyarakat justru banyak kegagalan itu Pak. Kita sudah kasih bibitnya, ternyata tidak berhasil. Kendala ternyata memang pada saat pengangkutan itu mati Pak di lapangan, artinya bibitnya sudah tidak layak lah untuk ditanam kembali karena tadi itu ada mungkin cara pengangkutannya yang kurang tepat, apakah lama waktunya kah atau cara packing itu Pak. Nah pertanyaan saya Pak, apakah perlu Pak kira-kira dimasukkan ke sini atau hanya sampai ke bibit tok Pak ini tidak sampai ke membahas SOP ke distribusinya. Jadi bukan cuma Glaciaria Pak untuk semua rumput laut ini Pak kendalanya. Saya belum menemukan itu Pak. Jadi ya. Baik. Ya, seperti itu Pak mungkin.
Ya Pak Prof, itu aja Baik. Pak. Terima kasih. Terima kasih, ini bagus ya. Saya sangat sepakat juga, ini perlu ya. Nantilah Pak Lideman yang komentari karena saya tidak bisa terlalu jauh mencampuri. Baik, saya persilakan dulu Bu Rati. Bu Rati Adarini, silakan. Dari instansi mana ini Bu Rati? Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu para pakar rumput laut. Perkenalkan saya Rati dan hari ini dari UGM. Saya sangat mengapresiasi dari Pak Lideman dari semua yang telah dilakukan seperti itu. Mungkin saya tadi agak terlewat seperti itu nggih. Mungkin apakah juga sudah dispesifikkan ketika kita kultur di lab dan kemudian di transisi ya sebelum ditransfer ke laut itu spesifik dari suhunya, kemudian iradiasinya berapa, dan juga salinitasnya berapa. Ya mungkin begitu Pak, terima kasih. Baik, baik. Jadi ini juga mirip-mirip dengan Pak Umar ya. Jadi ini ketika di alam, angkutnya gimana supaya jangan banyak yang mati, kemudian ketika di alam, bagaimana kondisi suhunya, radiasinya seperti apa, ini menarik ya. Artinya kita sangat butuh informasi ya, mudah-mudahan ini nanti bisa diakomodir ya. Mudah-mudahan ya, artinya kan masih ada upscaling ya dari kegiatan QSP ini. Silakan ditanggapi Pak, dua penanya dari peserta kita. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Pak Umar, apa kabar? Terima kasih. Baik Pak Lideman, baik. Kapan ke Makassar ini? Ya Pak, insya Allah Pak. Aduh, Tidak waktu dekat. Ini Pak Umar ada, jadi kita bahas itu di bab 6 itu ada tentang distribusi. Jadi nanti nah ini distribusinya. Transportasi bibit itu jadi ada yang untuk menempel di tali, kemudian ada juga yang untuk tidak menempel di tali, jadi nanti itu untuk ditambah. Kalau yang tidak nempel di tali itu yang tidak nempel di tali prinsipnya sama dengan kotoni cara bawanya. Tapi kalau yang yang menempel di tali, jadi ini yang sudah kita lepas ya dari gulungan, itu nanti kita masukkan di kantong seperti ini Pak Umar. Jadi kantong bisa kantong indukan, kantong yang biasa dipakai untuk bawa benur udang, gitu. Dan nanti tetap ada air sedikit di situ. Mungkin begitu Pak Umar. Jadi kita ada di sini bagiannya memang untuk transportasi. Kemudian untuk Ibu Rati, maaf Pak, bisa Pak Prof mau tanggapi sedikit Pak Prof. Pak Lideman. Ini Pak, ini untuk berapa jauh jarak, bukan jarak jauhnya, lama jamnya ini, berapa jam ini bisa bertahan seperti ini. Ini juga harus begini Pak, mungkin kalau di tempat itu mungkin dekat. Kita yang Maluku ini ke Papua kayak itu, aduh, itu waktu sangat berharga, waktu perjalanan ini sangat baik. Ya, makasih. Ya, baik. Untuk standar yang sudah ada itu, ini dengan sistem yang pakai styrofoam ini ya, ada ditulis di sini. Itu sama Pak dengan kotoni. Jadi itu sudah ada SOP, bukan SOP di SNI itu kita sudah bahas. Jadi itu bisa sampai 3 hari. Tapi untuk amannya itu 2 hari. Jadi maksimal itu 3 hari, optimumnya 2 hari. Itu yang terakhir itu dibahas untuk SNI nasional itu SNI. Mungkin begitu Pak. Jadi ini bisa sampai 3 hari maksimal. Ya. Baik ya. Baik, ya. Komentar dari Bu Rati gimana Pak Lideman? Ada komentar? Tanggapan dari Bapak? Jadi makanya tujuan dari tadi ada kita di sini ada greenhouse ya istilahnya atau rumah kaca itulah tujuan untuk kita transisi tadi yang ditanyakan Ibu Rati. Jadi di situ nanti ada istilahnya untuk di ruang kultur greenhouse itulah untuk menyesuaikan suhu, salinitas, parameter kualitas air. Misalnya kita bawa indukan dari laut, begitu juga dengan bibit yang sudah kita hasilkan dari lab tadi, dari lab ruangan kultur. Nah sebelum dibawa ke laut, kita pelihara lagi di ruangan greenhouse itu. Nah itulah tujuan tadi yang ditanyakan Ibu untuk transisi dari lab ke laut gitu.
Barangkali ini catatan saja, Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Umar, Bu Rati ini mungkin bisa diakomodir dalam bentuk terima kasih Pak Lideman. tertulis ya. Mungkin atau mungkin saya yang terlewat ya, mungkin akan lebih baik jika dispesifikkan. Jadi ketika di lab itu suhu yang paling optimal itu berapa dan sudah ada Bu, dalam mana sudah ada. Jadi Kalau nanti itu sudah ada Bu ya. sudah ada dalam SOP Bu ya. Seperti ini ya. Untuk pelepasan spora di sini ada. Sudah ada. Ada suhu 2527, cahaya 500 ada. sampai 1030 ppt, ada lampu terang gelap 12 jam. Kondisinya ya. Itu yang dimaksud Bu Rati. Halo Bu Rati, saya pikir sudah ya. Jadi mungkin sudah jelas tadi itu. Jadi mungkin kelewat karena Bu Rati baru bergabung. Saya pikir nantilah kalau misalnya ini juga barangkali saya tawarkan ke teman-teman yang hadir, karena ini juga kita berharap jadi milik kita semua. Kalau berkenan nanti setelah mungkin direview oleh Pak Lideman dan tim, kemudian bisa di-sharing lah ke teman-teman ya. Jadi masukan-masukan ini tetap kita akomodir karena kita inginkan ini bisa menjadi panduan yang berlaku di tingkat nasional secara umum ya. Walaupun mungkin ada spesifik case yang memang harus ada penyelesaian berdasarkan kondisi lokal di masing-masing wilayah. Baik, mungkin ada komentar lagi. Saya persilakan. Sekarang waktu kita masih cukup 20 menit. Masih cukup panjang ini. Tabe, silakan. Boleh Kak bicara, Pak? Ya, silakan. Ibu siapa dari mana? Bu Mila kayaknya ini. Pak. Pas permisi, silakan Bu, singkat aja ya. Insya Allah. Pak Lideman, ya, Bu. Maaf Kak terlambat karena tadi ada saya urus jadi. Nggak tahu saya mau saja bertanya karena sudah kelat. Ini SOP yang dibuat khusus yang untuk SOP yang di lab spora ya, begitu Pak Lideman? Ya, betul Bu. Sampai ke distribusi bibit yang sudah bisa dipakai di tambak atau di laut. Iya. Oh iya, karena kan di samping Pak Lideman pernah kita kerjasamain di dalam lab, kan ada teman-teman petani yang buat sendiri di lapangan dengan jaring, dengan tali. Kalau itu nggak dimasukin berarti nggak usah juga saya sharing ya Pak, karena kan ini khusus yang lab dengan Pak Lideman ya. Siap Bu, ya. Yang di lab ini yang Siap Pak, itu jemu dulu saya tanya. Makasih Pak Prof. Baik, silakan lagi yang lain. Masih ada waktu kita 20 menit lagi. Silakan, artinya ini kesempatan. Prof, mohon izin silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Lila dari Balai Jepara. Oh, ada ya? Ya. Yang mana? Yang mau di chat ya Bu, kolom chat. Iya, di kolom chat izin saya bacakan. Mungkin ini bacakan mirip aja mungkin. dengan Pak Umar tadi ya. Agar dibuatkan SOP lanjutan mengenai proses yang dilakukan setelah menerima bibit Gracilaria. Berarti SOP di tingkat petaninya mungkin ini Prof yang dimintakan. Seperti itu. Ya, bagus ya. Jadi ini bagus ya. Artinya memang SOP ini perlu didetailkan memang supaya tidak banyak multi tafsir ya. Kalau terlalu umum juga tafsirnya macam-macam nanti. Ini bagus ini. Saya pikir ini catatan juga buat Pak Lideman dan teman-teman penyusun SOP. Mungkin ada tanggapan Pak Lideman tentang masukan ini dari Pak Umar atau dari Pak siapa nih? Kalau mau bikin SOP baru, halo? Bu Lila, ya Arofah. Ini dari Bu Lila ya, Bu Lila. Betul Pak, dari Jepara. Oh ya, yang mau bikin SOP untuk di petani begitu Bu ya? Ya, saya pikir bagus Pak idenya. Jadi tinggal nanti kalau mau bikin SOP kita siapkan lagi, siapkan dari awal bagaimana hasil konsistensinya setelah mungkin 1-2 tahun. Kalau sudah ada hasil pemeliharaan kita yang ditambah, itu ya bisa dibikin SOP. Termasuk tadi, kalau ini kan mungkin maksudnya, saya belum apakah ini dia maksudnya mau bikin SOP ditambah,
atau tambahan SOP kita ini gitu. Apa dia mau menambah poin begitu, nambah bab di sini di SOP ini. Kalau nama SOP tentang tambah, misalnya produksi bibit grasilaria, saya pikir itu bisa, tapi mungkin terpisah dengan ini karena ini kan beda sekali. Betul. Ya. Moratorium. Judul baru ya Pak ya. Kelihatannya sebegitu Pak kalau mau SOP yang ditambah. Baik ya, ini sarannya juga ya. Terima kasih Pak Lideman, komentar balik. Ada lagi kira-kira? Saya lihat ini pertanyaan di kolom chat ini sangat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniari, Dinas Perikanan ini. Di Bekasi awalnya produksi rumput laut agak bagus, namun sekarang agak menurun. Jika ingin melakukan kultur jaringan, bagaimana? Ini kultur jaringan mungkin nanti ya. Nanti ditanyakan di Bu Erina saja Bu Yuni, ya. Bagaimana ya, sedangkan sarannya belum ada, mohon ada jalan keluar. Baik, nanti sebentar ya. Jadi ini pertanyaan, saya catat saja. Nanti Bu Yuni, saya akan serahkan ke Bu Erina ya, pertanyaan tentang produksi yang cenderung menurun ya. Baik, mungkin ada komentar atau silakan Bapak Ibu sekalian, waktu kita sisa 15 menit lagi sebelum kita tutup. Ini juga Bu Ita sudah men-share ini tentang SOP, linknya sudah ada, jadi mohon kalau ada Bapak Ibu mau komentar, mau ingin masukan lebih dalam, sudah di tautannya sudah di Google Drive ya SOP ini. Makasih banyak Bu Ita sudah men-share ini, ya biar supaya banyak yang baca dan juga kita berharap bisa diberi masukan sebelum finalisasi. Mungkin ada pertanyaan lain Bu Yuni ini buat dari Dinas Perikanan mana nih? Ada komentar dari Ibu Yuni atau sebentar saja pas acara paparan dari Ibu Irina? Ya, bisa ditunggu aja Bu ya. Atau kalau sudah tidak ada, kita apa namanya, tutup aja dengan beberapa catatan barangkali buat Pak Lideman dan teman-teman penyusun. Yang pertama memang kalau ada diskusi tentang penggunaan istilah tadi, karpospora atau spora ya. Kemudian juga desain lab ini juga sudah kami beri masukan pada saat kami melakukan review awal dari SOP, kemudian juga yang pengusul supply list dan segala macam, juga dari komentar Bu Badra ini juga perlu menjadi catatan, kemudian juga masukan dari Pak Umar masalah distribusi ya. Jadi ini juga kayaknya sudah ada di SNI yang kita pernah bicarakan, tapi mudah-mudahan lah ini juga kalau misalnya perlu jadikan subbab tersendiri. Tapi tadi sudah cukup banyak informasi yang disampaikan oleh Pak Lideman bahwa distribusi bibit ini bisa tahan maksimal 3 hari. Jadi saya pikir kalau ke Papua bisa, itu dari Maluku ke Papua mungkin ya, kalau lebih cepat bisa lewat kapal dan bisa lewat udara juga. Tapi yang kalau dalam masal jumlah besar itu mungkin lebih pas lewat kapal laut dan bisa mungkin ya 2 hari sampai lah, mudah-mudahan ya. Bu Rati juga tadi sudah ada yang masukan, namun sudah ada disampaikan dalam pemaparan Pak Lideman tentang suhu ya, salinitas dan pencahayaan ya. Saya pikir tidak ada lagi yang urgen kita ingin sampaikan, dan mungkin ada pernyataan closing remarks dari Pak Lideman tentang ini ya. Silakan Pak, apa harapan-harapan dan saran-saran ke depan? Ya. Silakan Pak Lideman. Ya, jadi kegiatan Spora ini sudah dimulai sejak tahun 2012 Pak. Jadi sudah sekarang berarti kurang lebih hampir 10 tahun ya. Dari dalam hal produksinya sudah ada hasil begitu. Nah, tinggal ini ke depan barangkali saya berharap juga bisa untuk pikir seperti itu. Kemudian terkait dengan SOP ini, karena sudah di Google Drive, saya berharap masukannya dari semua yang hadir, semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ya berminat untuk memberikan masukan, saya pikir sudah bagus. Tinggal di-download, diambil di Google Drive. Barangkali ini Bu Ita, nanti saya terakhir ini yang saya kirim
file yang ini ya. Baik, baik, Pak. Mungkin yang sudah direvisi barangkali Pak Lideman. Ya. Masukan dari Pak Abe, dari Pak Bu Badraini, dari kami juga sebagai reviewer. Nanti ya. Saya kirim ke Bu Ita ya. Ya. Barangkali itu Pak, intinya saya berharap bisa ada masukan untuk perbaikan Pak. Baik. Lebih bagus lagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Jadi ini juga masukan Bu Ita, mungkin teman-teman yang hadir pada hari ini berjumlah lebih 100 orang ini bisa kita buatkan grupnya barangkali supaya mereka masih diberi ruang untuk, mungkin ada juga kadang-kadang malu mau bertanya atau apa, tapi saya berharap teman-teman yang hadir 121 orang ini cukup signifikan kalau mereka membantu dalam menyempurnakan SOP yang sudah disusun oleh Bapak Dr. Lideman dan kawan-kawan. Saya pikir demikian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Dr. Lideman, Pak Dr. Abe Susanto, dan juga Ibu Dr. Badriah yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir dalam acara FGD kita pagi ini. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Ita. Mungkin ada hadiah atau oleh-oleh yang ingin disampaikan. Silakan Bu Ita. Gambate, Lideman Sensei. Hai, Gamari Mas. Gambate. Cayo ya. Gamari Mas. Ayo Chinese. Baik, terima kasih banyak Prof. Laodi Aslan yang telah memfasilitasi diskusi kita, juga Pak Lideman selaku penulis atau lead author dari SOP, juga Pak Abe Susanto, Ibu Badraini atas masukan-masukan yang sangat konstruktif, juga Bapak Ibu peserta dari FGD yang sangat interaktif memberikan masukannya. Kami juga akan, Pak Lideman akan mengupdate draft SOP dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti saya akan update di link Google Drive. Yang kedua terkait dengan WhatsApp Group, sepertinya yang hadir pada Zoom kita hari ini sudah tergabung di WhatsApp Group TSIN, seperti itu Prof. Jadi mungkin bisa mengefektifkan WhatsApp Group yang sudah ada. Baik Bapak Ibu, beberapa pengumuman untuk link daftar hadir sudah kami up di chat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, panitia juga menyediakan sertifikat yang akan diberikan kepada peserta yang full hadir di 2 hari FGD. Lalu apabila Bapak Ibu yang kesulitan untuk mengakses melalui Zoom atau ingin mendengarkan recording dari FGD kita, bisa mengakses di kanal YouTube GKSP Indonesia. Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, sebelum beranjak ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus Rani, kita ada quiz. Quizis saya sudah meng-up link quizis di chat room. Bapak Ibu dapat mengklik linknya dan juga memasukkan join code. Join kodenya Mbak Alia mohon di share screen dan dapat menjelaskan teknisnya Mbak Alia. Silakan. Mbak Alia masih mute sepertinya. Oke, terima kasih Bu Ita kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta FGD hari ini. Untuk kuis kali ini bisa diakses melalui laptop maupun handphone, jadi Ibu Bapak semua bisa menuliskan atau menuliskan link ini di HP atau di komputer Bapak Ibu. Nanti tuliskan nama Bapak Ibu juga, dan juga jangan lupa untuk masukkan kode join kuis ini, yaitu 262474. Saat ini sudah masuk satu peserta, masih kita tunggu. Mbak Alia, untuk join code-nya berarti berubah ya? Join code yang sekarang 262474. Oke, Bapak Ibu mohon maaf bisa menggunakan join code yang baru 262474. Panitia akan memilih satu pemenang. Jadi siapa yang menjawab tepat dan cepat akan mendapatkan voucher pulsa dari panitia. Sudah 2 peserta yang masuk, masih ditunggu Bapak Ibu. Sudah 3.
Mudah-mudahan banyak yang ikut ya, supaya seru ini. Baru 4 nih Prof. Ayo Bapak Ibu. Nah, sudah 6. Mudah-mudahan 10-an lah. Semangat ini. Ayo Pak, Bapak Ibu peserta. Kita Ini semacam beri refreshing juga nih. ya. Supaya tidak monoton ya. Jadi kuis ini bisa lah untuk ya menghibur juga suasana FGD kita pada pagi ini. Gambate. Ada lagi Bapak Ibu yang baru bergabung bisa menuliskan link yang seperti tercantum di layar joinmyquiz.com/pro, kemudian bisa dimasukkan join code-nya 262474. Baru 7 orang nih. Semangat, ayo. Masih terus bertambah. Tadi ada yang bilang nggak bisa masuk itu, Bu. Join code-nya yang 262474 Mbak Debi. Waduh, kalau Mbak Debi masuk ini kalah nih kita. Akan bergabung Bapak Ibu. Oke, masih kita tunggu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik link yang dibagikan panitia lalu memasukkan join code-nya. Oke, sudah 15 peserta. Ya. Ini sebentar lagi selesai. Kita kasih waktu 1 menit lagi. Di 9.52. 1 menit lagi, ayo Bapak Ibu sekalian. Ini acara hiburan juga nih. Sudah 20 peserta. Sudah 20 orang. Kuis ini bentuknya multiple choice, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengklik di jawaban yang benar dan harus selain tepat juga harus tepat. Silakan Mbak, bisa di start. Sudah bisa dimulai saja. Saya mulai kuisnya. Masih memimpin Ibu Ranti. Wih, bisa ada penalti nih.
pemenangnya. Ternyata Ibu Ratih Andarini. Selamat Ibu Ratih, mungkin bisa menyalakan video. Ibu Ratih dari Jogja, Ibu. Ya. Alhamdulillah. Selamat Ibu. Mohon dapat mencat panitia atau Mbak Alia bisa mencat Ibu Ratih untuk menanyakan nomor WhatsApp atau nomor handphone dari Ibu Ratih. Panitia akan memproses untuk pengisian pulsa. Mohon mungkin prosesnya agak administratif di kami cukup lama, mungkin kurang lebih 1 bulan bisa dapat diterima oleh Ibu Ratih. Terima kasih dan selamat Ibu Ratih. Ya, terima kasih. Please like, subscribe, comment and share to support Ali Demon Pro channel.